dilakukan oleh petani kita, seperti di Ciwidey. Di sini, petani mulai mengembangkan budidaya jeruk dekopon. Dengan potensi bambu yang melimpah, semoga ke depannya Indonesia berhasil menjadi produsen utama produk dari bambu yang diakui di seluruh dunia. Kawasan Ciwidey adalah kawasan yang telah lama menjadi area perkebunan. Berada pada ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut dengan tanah yang subur serta iklimnya yang sejuk, membuat daerah ini sangat cocok untuk budidaya aneka macam tanaman. Mulai dari sayur, buah-buahan seperti stroberi, mulberry, serta aneka pohon kayu. Inovasi yang dilakukan oleh petani kita, seperti di Ciwidey. Di sini, petani mulai mengembangkan budidaya jeruk dekopon. Jeruk unik asal Jepang yang harganya mencapai ratusan ribu loh per kilo. Jeruk dekopon barangkali masih terdengar asing di telinga kita. Tapi jeruk yang juga bernama Sumo Citrus ini sudah amat dikenal di banyak negara sebagai salah satu buah termahal. Jeruk dekopon adalah hasil persilangan antara jeruk Kiyomi dan jeruk Ponkan. Tumbuhan jeruk ini sangat cocok di dataran tinggi, seperti di Ciwidey ini nih. Adalah Muhaimin atau Kang Emin, seorang petani yang membawa dan memperkenalkan jeruk dekopon di kawasan Ciwidey. Perkenalan Kang Emin pada tanaman ini pertama kali terjadi saat ia masih bekerja sebagai penjual aneka kebutuhan pertanian di kawasan Lembang. Mendengar pamor dekopon, ia pun mencoba menanamnya di daerah Ciwidey yang karakteristiknya mirip dengan Lembang. Begitu uji cobanya berhasil, Kang Emin pun mengajak para petani untuk ikut menanam jeruk dekopon. Kurang dari 1 tahun saat ini di Ciwidey sudah ada lebih dari 30 hektar lahan yang ditanami jeruk asal Jepang ini. Penasaran seperti apa sih buah termahal itu? Rere pun sengaja datang ke Ciwidey untuk mencicipinya secara langsung. Punten Kang Emin. Iya, Mbak Rere. Oh, ini ya yang namanya jeruk dekopon. Iya, Mbak Rere. Ini istimewanya apa, Kang? Istimewanya jeruk dekopon beda sama jeruk yang lain. Kalau jeruk dekopon ada mahkotanya, terus tanpa biji, Mbak Rere. Oh iya ya, nggak ada bijinya loh ini. Gede pula jeruknya. Sekilas, buah jeruk ini memang hampir sama dengan jeruk biasa. Tapi kalau sudah nyicip, jadi tahu deh kenapa dekopon spesial. Manis ya, Kang ya? Iya, Mas. Bener loh, nggak ada bijinya. Yang bikin seneng, kulit ari buahnya bersih dari serabut, jadi gampang melahapnya. Selain rasanya, yang membuat dekopon unik adalah bentuknya. Ukurannya terbilang besar. Kalau sudah matang, kulit buahnya akan mengkerut dan berwarna kuning. Walaupun bentuknya agak unik, tapi harganya bisa mencapai Rp10.000 per ons. Jadi, kalau yang Rere pegang ini sekitar Rp50.000 per buah. Mahal ya? Karena kualitas dari jeruk, dari buah-buahan itu nomor 2 di dunia. Ya karena nggak ada bijinya, terus kulitnya juga bisa bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit darah tinggi, penurun darah tinggi, kolesterol gitu. Seperti pendahulunya di Lembang,
Jeruk dekopon di Ciwidey juga ditanam untuk memenuhi permintaan ekspor dari beberapa negara, di antaranya negara asalnya Jepang dan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Namun, menanam dekopon untuk pasar luar negeri tak boleh sembarangan. Kalau misalkan ke luar harus ada lulus uji kimia kan. Jadi makanya jeruk dekopon nggak memakai kimia, obat kimia, semuanya juga pemakaiannya pakai organik. Menanam dekopon tak jauh berbeda dengan menanam jeruk lainnya. Pastikan tanah yang dipakai mengandung unsur hara yang cukup. Biasanya dengan mencampur tanah dengan pupuk kandang sebagai starter. Dalam 3 bulan, saat bibit mulai besar, perawatan secara intensif juga harus dilakukan. Salah satunya adalah memastikan lahan tetap bersih dari gulma. Setelah itu, lakukan pemupukan ulang setiap 3 bulan dan penyemprotan anti hama setiap 2 bulan. Semuanya dilakukan dengan bahan organik. Penyiraman dilakukan setiap hari hanya pada musim kemarau atau saat tidak turun hujan selama 3 hari berturut-turut. Asiknya menanam dekopon, tanaman ini juga bisa ditumpang sarikan dengan tanaman yang tingkatannya lebih kecil. Jadi tidak menghabiskan lahan ya. Pada tanaman yang lebih kecil, seperti stroberi atau bawang daun, pohon jeruk dekopon juga berfungsi sebagai penaung dari teriknya panas matahari yang berlebih. Selain itu, akarnya juga dapat mengikat tanah agar tidak beresiko longsor dan erosi saat hujan lebat. Di Ciwidey, saat ini sudah ada belasan ribu batang pohon dekopon yang dipersiapkan untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Oke, kita olah jeruk dekoponnya jadi orange mousse cake. Chef Cedric akan menunjukkan caranya nih. Pertama, potong-potong jeruk dekopon. Ambil dagingnya. Tata dalam loyang. Kemudian, campur jus jeruk dekopon, gula, dan gelatin. Masak sebentar. Tuang cairan ke dalam cetakan yang ada daging buah dekoponnya. Lalu, bekukan dalam freezer. Sambil menunggu, kita buat lapisan bagian bawahnya ya. Kocok putih telur dan gula sampai mengembang. Lalu campur jus jeruk dekopon, gula, dan perasan jeruk nipis. Kocok lagi. Masukkan ke dalam campuran whipped cream dan gelatin. Aduk hingga rata. Tuang pelan-pelan ke dalam loyang berisi lapisan pertama. Dan bekukan lagi. Nah, seperti ini nih hasil jadinya. Tampilannya aja cantik banget, apalagi rasanya ya. Eits, bukan cuma enak, mengkonsumsi jeruk juga banyak manfaatnya loh. Seperti kita tahu, jeruk adalah buah yang banyak mengandung vitamin C. Kandungan vitamin C dalam jeruk bahkan mencapai 53 mg per 100 gramnya. Atau bisa mencukupi 90% kebutuhan harian vitamin C kita. Tak hanya itu, jeruk juga kaya akan serat pangan pektin, folat,
vitamin B1, vitamin A, dan masih banyak lagi. Bukan hanya buahnya, kulitnya pun tak kalah bermanfaatnya. Kulit jeruk telah lama dipercaya menjadi bahan pembuat ramuan obat herbal. Cara mudah mengkonsumsinya adalah dengan membuat smoothie. Masukkan semua bahan. Blender jadi satu. Tak seperti kulit jeruk lainnya. Kulit jeruk dekopon tidak pahit karena tidak banyak mengandung atsiri. Meski begitu, kandungan nutrisinya melimpah loh. Dalam 100 gram kulit jeruk mengandung setidaknya 10,6 gram serat. Serat ini bermanfaat untuk mencegah iritasi usus, termasuk sembelit dan kembung. Selain minum saat segar, kulit jeruk dekopon juga bisa dinikmati dengan cara dikeringkan. Jadi makin percaya deh kalau orang bilang tanah kita tanah surga. Yang penting asal ada kemauan, tanaman apapun bisa tumbuh di Indonesia. Salah satu petani yang juga ikut menanam dekopon adalah Pak Tatang. Pak Tatang adalah petani yang sudah berpengalaman menanam segala jenis sayuran dan buah-buahan. Pak Tatang juga pemasok tetap sayuran di supermarket besar di wilayah Bandung dan sekitarnya. Jeruk dekopon menarik minat Pak Tatang. Selain karena prospek keuntungan, juga karena tanaman ini memiliki fungsi ekologis bagi tanah. Menguntungkan sangat besar. Sama bisa ditumpang sarikan sama yang lain gitu. Kalau nanam dekopon beda sama jeruk yang lain. Walaupun jeruk ini berasal dari Jepang, tenang saja, kita juga bisa kok memperbanyaknya sendiri. Caranya dengan mengokulasi tanaman jeruk biasa dengan calon tunas atau etres dari jeruk dekopon yang sudah pernah berbuah. Batang bawah atau pohon induknya bisa menggunakan tanaman jeruk lokal loh. Dengan begini tidak mustahil ya jika Indonesia bisa menjadi penghasil jeruk premium yang diperhitungkan. Kenapa tidak? Kita memiliki tanah yang subur dan sumber daya manusia berkualitas, yaitu para petani yang cerdas. Yakin deh, kita pasti bisa. Sejak dulu, bambu sudah sangat lekat dengan keseharian orang Indonesia. Aneka alat bantu, mulai dari perabotan, alat pertanian, kerajinan, hingga alat musik, banyak terbuat dari bambu. Meski begitu, bambu belum menjadi prioritas untuk barang dan alat yang lebih permanen, karena masih sering dipandang sebagai material bagi rakyat kecil yang murah dan cepat rusak. Dari sekitar 75 genus yang terdiri dari 1.500 spesies bambu di seluruh dunia, 10 genus dan 125 spesies diantaranya terdapat di Indonesia. Sayangnya, potensi ini belum banyak termanfaatkan. Belakangan, seiring makin mahal dan berkurangnya jumlah kayu dunia, bambu pun tampil sebagai material alternatif yang mulai dilirik. Utang Mamat adalah salah seorang putra Garut yang ikut berperan menaikkan pamor bambu. Di tangannya, bambu bisa dibuat jadi lebih fungsional, lebih kuat, dan lebih bernilai jual. Sampai sekarang jujur masih banyak orang yang beranggapan bahwa bambu itu tadi material yang murah, yang
identik dengan kemiskinan dan tidak kuat, tapi itu memang PR kita. Dorongan Pak Utang Mamat untuk menaikkan citra bambu juga didasari atas kepeduliannya pada perajin di daerahnya yang belum merata kesejahteraannya. Daerah itu bernama Selaawi. Salah satu cara Pak Utang meningkatkan kualitas bambu adalah menciptakan kerajinan bambu dengan teknik baru yang belum banyak diterapkan di Indonesia. Jadi penasaran ya? Yuk kita tanya langsung. Punten Pak. Enggak, Mbak Rere, apa kabar? Saya Pak. Kok bisa Pak bambu dibikin seperti ini? Nah itu penasaran kan? Iya, pengen tahu Ini nih Pak. namanya coiling. Coiling itu apa Pak? Coiling ini ada salah satu produk kami pengembangan mungkin beberapa 3 tahun terakhir ini. Salah satunya memang ada pesanan dari buyer. Wah, ini bahan-bahannya udah siap ya Pak ya. Ini bahannya Untuk membuat aneka bentuk dengan teknik quilling, yang kita butuhkan adalah lembaran-lembaran bambu seperti ini nih. Lalu pemanas yang berasal dari api tungku kompor. Langsung aja yuk kita mulai. Dasar dari teknik quilling adalah menggulung bahan. Supaya tidak patah saat digulung, bambu harus dilengkungkan di atas alat pemanas ini nih. Susah juga Pak. Kelihatannya sih gampang ya. Pas dicoba, ampun deh. Nah, ini kita sudah bikin bagian luarnya ya Pak ya. Iya. Ini adalah frame-nya. Setelah ini, nanti kita akan langsung lanjutin dilem-lem terus ya Pak ya. Ya. Nanti akan jadilah seperti ini. Tapi ini masih belum halus, ini masih belum penghalusan. Jadi setelah dihaluskan, akan jadi seperti ini. Keren kan? Dari bambu loh. Melengkungkan bambu ini tak cukup satu. Proses ini harus diulang hingga bambu bisa dibentuk. Caranya, satukan semua bambu yang dilengkungkan hingga membuat sebuah gulungan. Banyaknya bambu yang dibutuhkan tergantung seberapa besar barang yang mau dibuat. Bentuk dasar dari teknik quilling ini adalah bentuk mangkok atau parabola ini nih. Kalau mau jadi bentuk lain, tinggal disatukan saja satu dengan lainnya sesuai mal atau cetakan. Kita haluskan di mesin ini sekarang. Pakai ini ya Pak ya, Ya. alatnya ya Pak ya. Kita nyalakan ya. Ya, dinyalakan. Jangan kaget ya. Serem nggak? Lumayan. Setelah tahap ini, tahap selanjutnya adalah penghalusan. Penghalusan dilakukan dengan berulang-ulang. Penghalusan pertama dilakukan dengan mesin karena masih banyak bagian kasar dan tak ratanya. Selanjutnya dilakukan manual dengan tangan sampai benar-benar halus. Nah, itu mengampuni. Nah, untuk bagian-bagian yang masih berongga harus diisi atau didempul supaya permukaannya benar-benar halus dan padat. Tapi, mendempulnya bukan dengan dempul yang siap pakai ya, melainkan dempul daur ulang. Kita memanfaatkan barang yang tidak terpakai, limbah tadi waktu mengamplas ya. Kita kan ada terbuknya, yang kita pakai lagi, jadi nggak kebuang percuma begitu saja. Teknik quilling adalah teknik menggulung yang awalnya hanya dilakukan pada kertas untuk membuat aneka hiasan. Quilling berasal dari Eropa, pertama kali diperkenalkan pada abad ke-17. Teknik ini memungkinkan kita menghasilkan bentuk 3 dimensi dari materi yang berupa lembaran-lembaran. Nggak nyangka ya, teknik ini pun bisa diterapkan pada bambu. Di masa depan, diprediksi kerajinan bambu dengan teknik ini akan semakin populer karena keunggulan yang dimilikinya. Dari sisi ekonomi jelas, ternyata karena ini belum banyak orang yang bisa dan belum terlalu rame,
kita dari si harga memang lumayan cukup menjanjikan. Kerajinan lainnya juga dipertahankan untuk menjaga keragaman produk dari Selaawi. Bedanya, produk warga saat ini jadi lebih berstandar dari segi kualitasnya. Untuk menjaga standar kualitas inilah dibentuk gabungan kelompok perajin Selaawi. Pak Utang pun dipercaya warga menjadi ketuanya. Pak Utang pun selalu memberikan pembinaan secara berkala pada para anggotanya. Supaya menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap kerajinan bambu ini dengan membuat salah satunya produk yang mengarah ke modern. Salah satu yang merasakan manfaat adanya kelompok adalah Pak Ubed. Sejak adanya kelompok, Kecamatan Selaawi yang memang jauh dari pusat kota kabupaten kini jadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Imbasnya, hasil kerajinan Pak Ubed pun jadi lebih laris karena bertambahnya area pemasaran. Kalau dulu di sini bikinnya itu bakul, sampah gitu kan. Kalau kandang itu baru, ada pembaharuan, ada yang membawa gitu. Sebagai tanah penghasil tanaman bambu dan kerajinannya, Pak Utang berharap Selaawi bisa menjelma menjadi sebuah kawasan desa wisata terpadu atau desa edukasi bambu. Dari banyaknya jenis bambu, salah satu yang paling populer adalah jenis bambu apus atau bambu tali. Bambu yang bernama ilmiah Gigantocloa apus tingginya bisa mencapai 20 meter dengan warna bulu hijau cerah atau kekuning-kuningan. Panjang batang yang dapat dimanfaatkan antara 3 hingga 15 meter. Bambu apus terkenal paling bagus untuk dijadikan bahan baku anyaman karena seratnya yang panjang, halus, dan lentur. Oh iya, sebelum digunakan jadi aneka kerajinan, bambu harus diawetkan dulu ya. Mengawetkannya pun mengikuti cara tradisional yang dicontohkan para leluhur terdahulu. Dari sisi kekuatan sebetulnya kalau kita tahu cara mentreatmentnya, bambu itu kuat sebetulnya. Bahkan sekarang bisa dibilang bisa melebihi kekuatan kayu jati. Ini dia nih beberapa hasil kerajinan yang dihasilkan warga Selaawi. Keren-keren ya. Untuk pemasaran, Pak Utang bekerja sama dengan beberapa outlet furniture di Jakarta dan Bandung. Beberapa juga dipasarkan melalui internet. Khusus sangkar burung dan anyaman biasa dikirim ke pasar di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hasil karya warga Selaawi ini bahkan sudah merambah ke pasar luar negeri loh. Yang terbanyak adalah Singapura dan Jepang. Hebat ya. Selanjutnya memang kita masih dibantu juga sama beberapa instansi pemerintah untuk memasarkan, punya lewat pameran dan lewat online juga. Salah satu produk quilling yang paling laris adalah tempurung lampu ini nih. Fungsinya sebagai pengatur jatuhnya bias cahaya atau sebagai lampu spot. Selain itu, bentuknya yang artistik juga bisa memperindah ruangan secara instan loh. Tuh lihat, siapa yang sangka sih kalau ini dibuat dari bambu? Dengan
potensi bambu yang melimpah, semoga ke depannya Indonesia berhasil menjadi produsen utama produk dari bambu yang diakui di seluruh dunia.